Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait analisis interaktif education dalam proses pembelajaran daring menggunakan Google Meet. Nah, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Firmansyah selaku moderator pada kelompok ini. Kemudian ada teman saya yang bernama Sarnapi, kemudian Rapli, Iqbal, Wildan, dan juga Renaldi. Nah, lanjut ke yang pertama. Di sini saya akan memberikan waktu untuk saudara Sarnapi untuk mempresentasikan bab 1. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pembelajaran daring dengan platform e-learning seperti Google Meet dan Google Classroom menjadi alternatif masa pandemi COVID-19 dan dinilai sebagai terobosan baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan terciptanya pembelajaran daring interaktif dan kreatif, namun pemilihan aplikasi yang tepat, pelaksanaannya pelajaran yang interaktif dan kreatif, serta penyesuaian perangkat pembelajaran media dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran menjadi tantangan yang harus dihadapi. Identifikasi masalah, kurangnya partisipasi aktif dalam pembelajaran daring. Sesudah dibacakan oleh saudara Sarnapi terkait bab 1 mengenai bab 1 latar belakang dan identifikasi masalah. Kemudian dilanjut oleh saudara Rapli yang akan membacakan terkait maksud dan tujuan sistem penulisan. Lanjut, poin selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan meningkatkan interaksi dan kolaborasi partisipasi aktif dalam pembelajaran melalui Google Meet. Memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan sesama mahasiswa. Tujuan ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mempromosikan diskusi, pertukaran ide, dan pemecahan masalah bersama. Poin selanjutnya, keterbatasan masalah. Hanya ada satu poin, membahas seputar interaksi pembelajaran peserta pendidikan daring menggunakan aplikasi Google Meet. Selanjutnya, sistematika penulisan. Penyajian laporan karya tulis ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut. Bab pertama, pendahuluan, berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan sistematis penulisan. Bab kedua, landasan teori, membuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan dalam penyusun karya tulis terkait topik yang dibahas dan perangkat lunak yang digunakan. Poin ketiga, analisis dan perancangan sistem. Pada bab ini diuraikan mengenai analisis sistem yang sudah ada sebelumnya, serta menguraikan tentang perancangan sistem yang mencakup pemodelan sistem menyelesaikan permasalahan yang ada. Bab 4, implementasi dan pengujian. Berisi tentang implementasi hasil ujian, coba sistem pada bab 4 dan penyesuaian kebutuhan sistem agar sistem berjalan dengan normal. Poin selanjutnya, bab 5, penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran dan hasil penyusunan proyek yang telah disusun. Baik, terima kasih kepada saudara Rafi. Kemudian dilanjut kepada bab 2 yang akan dibacakan oleh saudara Iqbal. Landasan teori. Yang pertama ada teori pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu wadah untuk membentuk karakter anak bangsa. Karena itu, pendidikan harus menguasai berbagai media pembelajaran dan dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan karena kondisi selalu berubah-ubah seperti COVID-19 yang melanda dunia pada waktu itu.
Media merupakan hal yang terpenting saat ini yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran jarak jauh secara daring. Yang kedua, teori efektivitas. Teori efektivitas adalah melakukan tindakan yang benar. Efektivitas dikatakan berhasil jika tujuan yang sudah direncanakan dapat terwujud dengan baik. Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meskipun demikian, tercapai tujuan manajemen yang efektif tidak selalu disertai dengan tingkat efisiensi yang maksimum. Yang ketiga, teori pembelajaran. Pembelajaran adalah satu kegiatan dalam memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Belajar merupakan serangkaian kegiatan batin dan fisik guna mendapatkan suatu perubahan perilaku dan pola pikir sebagai hasil dari pengalaman siswa ketika berinteraksi dengan tempat belajarnya. Yang keempat, pembelajaran online merupakan teknik pembelajaran yang mampu mencakup sistem pembelajaran baik secara formal maupun informal. Pembelajaran online merupakan suatu teknik pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan kemampuannya untuk mendukung dan mengembangkan aplikasi. Proses pembelajaran pelaksanaan pembelajaran online ini didukung dengan beberapa peralatan seperti komputer, audio, gawai, dan video, serta aplikasi yang menjadi sarana pembelajaran online. Yang kelima adalah multimedia interaktif. Multimedia adalah jenis teknologi yang mengkombinasikan teks, seni suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan melalui komputer serta dapat disampaikan secara interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu tools yang dilengkapi dengan alat kendali yang bisa digunakan oleh penggunanya dalam mengoperasikan maupun memilih sesuatu yang dikehendaki. Pada pemilihan teori karya tulis ini, pemilihan teori pendidikan, teori efektivitas, teori pembelajaran, pembelajaran online, dan multimedia interaktif dikarenakan memiliki kesamaan dan kedekatan dalam rumpun ilmu pengetahuan. Teori efektivitas digunakan untuk menilai apakah tujuan akhir dari objek tercapai atau tidak. Sudah dibacakan bab 2, kemudian selanjutnya adapun bab 3 yang akan dibacakan langsung oleh Saudara Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Purwana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil analisis. Kali ini kita sampai di bab 3. Yang pertama itu ada analisis sistem. Konsep yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem ini mengacu kepada tahapan-tahapan pendekatan sistem yang sudah ada, yaitu sebagai berikut. 1. Ada upaya persiapan pemecahan masalah. Lanjut kepada upaya pendefinisian masalah. Yang ketiga adalah upaya pemecahan masalah atau mencari solusi. Selanjutnya ada hasil, yang dimana yang pertama ada hasil dari analisis kelemahan sistem, yaitu terdapat masalah tampilan atau tata letak. Beberapa pengguna mungkin mengalami kendala dengan tampilan atau tata letak Google Meet. Mungkin termasuk tumpang tindih antar muka, elemen yang tidak responsif, atau masalah dengan tampilan galeri atau tampilan layar penuh. Dan mungkin juga alangkah baiknya Google Meet melakukan pembaruan dengan foto di bawah dan tidak di samping. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna.
Foto profil pengguna Google dapat mengunggah foto profil mereka yang dapat ditampilkan sebagai identitas visual mereka dalam bentuk Google Meet. Foto profil ini dapat membantu peserta lain mengenali dan mengidentifikasi pengguna. Yang kedua, selanjutnya ada analisis identifikasi komponen. Kendala audio dan video mencakup pengiriman suara dan video selama panggilan Google Meet. Ini mencakup fitur-fitur seperti pemilihan mikrofon dan kamera, pengaturan volume, pemutaran suara, serta pemutaran video dalam berbagai resolusi dan kualitas. Peserta suka lupa untuk mengaktifkan atau menaktifkan ketika itu harus dilakukan. Selanjutnya ada perencanaan analisis sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran-gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Antara lain, kita mendapatkan satu. Yang pertama, kendala fitur dari analisis pemecahan masalah. Dalam fitur Google Meet tersebut memberikan tata letak yang kurang sehingga kelihatannya tumpang tindih antar muka dan elemen yang tidak responsif. Alangkah baiknya dengan tata letak gambar user di bawah sejajar dengan fitur tampilan dan chat menjadi satu. Selanjutnya ada kendala identitas dari analisis kebutuhan pengguna. Para pelajar suka menyepelekan dalam hal mengubah foto profil. Pada foto profil ini termasuk penting, dapat membantu mereka berkenalan dengan yang lain, bahkan guru atau dosen bisa lebih mengenal terhadap mereka sehingga pembelajaran akan lebih berpartisipatif, aktif, dan menyenangkan. Selanjutnya ada kendala audio, video, suara, dan teks dari analisis identifikasi komponen. Sangat disayangkan para pelajar suka tidak patuh kepada guru atau dosen ketika disuruh menampilkan video. Identitas mereka ini akan mengakibatkan fatal terhadap pembelajaran dan akan tidak ada respon atau suara timbal balik yang interaktif saat berdiskusi ataupun saat ada fitur teks yang lebih bisa digunakan ketika sedang gugup menampilkan gambar. Mungkin hanya itu pemaparan bab 3 dari saya. Selanjutnya akan memaparkan hasil atau kesimpulan. Lanjut, bab 4 yang akan dibacakan oleh Saudara Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Aulia Arsyad. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab 4, yaitu implementasi program pada Google Meet. Baik, langsung saja. Kami menguji program pada Google Meet dan alhasil berjalan dengan sangat baik. Untuk semua aspeknya termasuk kinerja yang responsif dan juga memuaskan. Namun pada saat kami menguji coba, ada beberapa kendala yang kami alami, seperti gangguan sinyal pada internet dikarenakan cuaca yang sangat buruk, kemudian memori yang penuh pada perangkat, serta kurangnya interaksi pada saat fitur tidak digunakan dengan baik. Kemudian ada juga kurangnya fasilitas pendukung untuk pembelajaran online, sehingga sangat disarankan untuk memaksimalkan penggunaan fitur pada Google Meet saat pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga menyenangkan. Setelah dibacakan terkait analisis interaktif education dalam proses pembelajaran daring menggunakan Google Meet, adapun kesimpulan dari tema tersebut. Nah, pada kesimpulannya sendiri, jadi dari paparan data dan pembahasan diperoleh kesimpulan dari pembelajaran daring dengan Google Meet bisa meningkatkan keaktifan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa maupun mahasiswa. Sebagai halnya berikut, penggunaan aplikasi Google Meet bisa mudah digunakan sehingga menjadi aplikasi video online pembelajaran daring yang baik dengan berlangsungnya kegiatan yang interaktif dan disukai banyak pelajar dan pengajar. Karena menggunakan aplikasi Google Meet tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian, adapun saran dari aplikasi daring tersebut, yaitu aplikasi Google Meet perlu diimplementasikan dalam kalangan masyarakat sehingga dapat melakukan kegiatan yang lebih interaktif, kemudian proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan akibat fitur dan komponennya yang lengkap. Saling terjadi interaksi secara virtual. Pelajaran merasa senang karena mereka bisa saling menyapa
dan bisa melihat tampilan di layar yang diterangkan saat itu. Dengan adanya interaksi antar sesama pelajar dan pengajar, diharapkan pemahaman pelajar akan meningkat. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.